Buat suami wanita selundupkan narkoba ke lapas Salemba. Trump klaim ekonomi Amerika Serikat menguat dan Iran siap berunding. Kejagung panggil ex-Japinsus Febri Ardiansyah. Kebakaran hutan meluas dari Toledo ke wilayah Madrid. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dewi Manik dapat hadir menemani Anda dalam program Ruang Redaksi Sinfo TV. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Inilah Ruang Redaksi Sinfo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Korps TNI Habema yang berhasil menemukan jenazah 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi dan dimakamkan setelah ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Korps TNI Habema berhasil menemukan 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah ditemukan di bawah sebuah jembatan tidak jauh dari lokasi terjadinya aksi kekerasan oleh OPM. Setelah ditemukan, petugas TNI segera melakukan evakuasi dan juga memakamkan para korban dengan layak. Korps TNI Habema mengecam keras aksi kekerasan yang menyasar warga sipil tersebut. Tindakan OPM yang mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat sipil dinilai sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Anggota kita dari Korps TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi. Tadi sekitar pukul 10.30, kami dari Korps Habema beserta Pemda sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Kasihan rakyat yang di tengah. Kami TNI siap membantu rakyat. Dan apabila ada saudara-saudaraku, apabila engkau ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, supaya tidak terjadi korban, kami berharap kau bisa bergabung dengan kami. Sebelumnya, kelompok OPM mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut dan menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen TNI. Namun, Korps TNI Habema menegaskan bahwa ketiga korban merupakan warga sipil asli Papua yang tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Hingga saat ini, Korps TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan juga penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Korps TNI Habema menegaskan akan terus mengedepankan pelindungan terhadap masyarakat sipil serta berkomitmen menjaga keamanan agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman dan tenang. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian terhadap seorang korban yang dilaporkan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Setelah 7 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang pemuda bernama Rianto, 21 tahun, yang dilaporkan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah 7 hari pencarian. Setelah menerima informasi mengenai penemuan jenazah, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi yang berada sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi pada Kamis 23 Juli 2026 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani proses identifikasi. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Aksi pencurian kembali meresahkan warga Jakarta Barat. Rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat disusupi pencuri. Pemirsa, akibatnya uang tunai dan dokumen penting raib dibawa lari pencuri. Aksi ini terekam kamera pengawas.
Peristiwa pencurian terjadi di salah satu rumah di Jelambar Jaya 3 Jalan P RT 9 RW 2, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, sekitar pukul 4:11 sore. Saat kejadian, penghuni rumah diduga sedang beristirahat setelah pulang beraktivitas. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Korban dilaporkan kehilangan uang tunai sekitar Rp1 juta, serta sejumlah dokumen penting, diantaranya KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, hingga kartu identitas anak atau KIA. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku diduga sempat mencari kunci sepeda motor yang biasanya diletakkan di atas meja. Namun karena tidak menemukannya, pelaku beralih mengambil tas dan dompet milik korban. Menurut keterangan kerabat korban, Mukti mengatakan, kawasan ini sudah berulang kali menjadi sasaran aksi kriminal. Menurutnya, lingkungan yang didominasi tempat usaha dan minim pengawasan warga membuat pelaku leluasa beraksi, terutama pada sore hingga malam hari. Capek kan, tidur di bawah, ada nggak ngerti lah, saya lihat dari CCTV aja masuk kan ya. Enaknya ini biasa, karena ini pintu cuma di slot doang. Karena kecapean, biasanya bunyi juga pasti bunyi, ini di pintu juga masih bunyi. Karena kecapean, dia ambil lengahnya nih. Untungnya di sini ada motor nih. Dia nggak nyari kunci, rencana dia main kunci. Biasanya kunci ada di meja, katak-katak. Karena nggak ada yang dicari ya, dia masuk ke dalam ada kesempatan, cuma ada tas ya, dompet. Yang diambil itu aja, saya keluar, kasih tahu ada CCTV-nya aja. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, termasuk memastikan pintu rumah terkunci dengan baik meski sedang berada di dalam rumah. Keberadaan CCTV juga diharapkan dapat membantu petugas mengungkap identitas dan jejak pelaku pencurian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang, dan kebetulan di sekolah kami kan ada 2 sekolah. Di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07, dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Info TV melaporkan. Begitu besar cinta istri terhadap sang suami, seorang wanita menyelundupkan narkoba ke dalam lapas kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Pemirsa, petugas mengamankan 2 paket sabu yang diselundupkan di balik pakaian dalam pelaku saat mengunjungi sang suami di dalam lapas. Langkah kaki wanita bersama si buah hati yang baru berusia 4 tahun ini terhenti setelah petugas lapas melakukan proses pemeriksaan badan atau body checking saat memasuki ruang tunggu tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Petugas menemukan 2 plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 9,85 gram yang disembunyikan wanita ini di pakaian dalam bagian atasnya.
Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menyelundupkan barang haram ini untuk suaminya berinisial GH yang saat ini masih berstatus tahanan titipan kejaksaan. Diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 9,85 gram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam seorang pengunjung perempuan yang berinisial FMS. Pengunjung tersebut datang bersama anaknya yang berusia 4 tahun untuk melakukan kunjungan tatap muka kepada warga binaan berinisial GH. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil penerapan SOP pemeriksaan yang konsisten, peningkatan kewaspadaan petugas, serta pelaksanaan penggeledahan yang profesional dan humanis. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami. Pelaku dan suaminya kemudian diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat guna proses pemeriksaan. Upaya penyelundupan narkoba di rumah tahanan kelas 1 Salemba bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu 2 minggu saja, petugas telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang masing-masing dibawa sejumlah pengunjung wanita. Tingginya tembok penjara yang jauh dari pantauan aparat penegak hukum seolah menjadi tempat ternyaman bagi para pengedar dan pengguna narkoba untuk tetap melakukan perbuatan melanggar hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah tekanan perekonomian global, kondisi ekonomi Jakarta justru menunjukkan tren positif. Pada triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai angka 5,59% secara year on year, di mana sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan capaian 18,06%. Kinerja ekonomi DKI Jakarta tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global. Pada triwulan pertama tahun 2026, perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% secara year on year. Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan capaian 18,06%, disusul sektor keuangan sebesar 11,08% dan pengolahan sebesar 10,96%. Sementara dari laju pertumbuhan, sektor akomodasi dan makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 10,84%. Disusul jasa lainnya sebesar 8,37%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,31%. Optimisme ini juga terrefleksi dari indeks keyakinan konsumen bulan Juni tahun 2026 yang berada di level 144,4 atau masuk dalam zona optimis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas meminta jajarannya untuk mempercepat penyerapan APBD agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat serta tidak menumpuk di akhir tahun. Maka untuk itu, seperti kita ketahui bersama, triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi 5,59% year on year. Hal ini didukung oleh aktivitas dan konsumsi masyarakat serta yang paling penting ini, optimisme pelaku ekonomi yang tetap terjaga. Jadi menjaga optimisme ini menjadi sangat penting di tengah kondisi yang seperti ini, karena global yang uncertainty, kalau kemudian nasional dan juga Jakarta optimisme itu bisa terbangun, ini adalah hal yang sangat baik sekali. Kinerja positif tersebut ditopang berbagai sektor usaha dari sisi kontributor utama. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar 18,06%, kemudian diikuti oleh keuangan 11,08%, dan pengolahan 10,96%. Hingga tanggal 30 Juni, realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta mencapai 29,29 triliun rupiah atau 40% dari target 71,45 triliun rupiah. Pada periode yang sama, belanja daerah tercatat 24,73 triliun rupiah atau 33% dari pagu APBD tahun 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu atas dukungan Ijtima Ulama PKB terhadap arah baru ekonomi pemerintahan, dan dukungan tersebut dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan Ijtima Ulama Partai Kebangkitan Bangsa terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintah. Presiden mengaku terharu karena dukungan tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan hari lahir ke-28 PKB bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Jakarta 23 Juli Kamis malam. Kepala negara menegaskan kebijakan ekonomi pemerintah berlandaskan amanat konstitusi, terutama pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari. Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita, keyakinan saya terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34. Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtima Ulama ini luar biasa. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luar biasa ini. Presiden Prabowo menyebut rekomendasi Ijtima Ulama PKB menjadi dukungan bagi langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, kemandirian ekonomi, industrialisasi, ketahanan pangan, dan energi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi amanat untuk terus memperjuangkan pembangunan yang berpihak pada kemakmuran rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif terus melakukan kolaborasi. Penguatan kolaborasi kedua kementerian yaitu dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pendidikan tinggi, riset, dan penguatan talenta. Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk memperkuat ekosistem kreatif melalui peran perguruan tinggi sebagai bagian dari implementasi Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045. Dalam implementasi Rindekraf, kedua kementerian menyepakati 3 fokus utama, yakni memperkuat riset ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hasil penelitian oleh industri, penyelenggaraan konferensi, serta program Matching Fund. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya, menegaskan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mencetak talenta, melahirkan inovasi,
hingga mendorong hilirisasi hasil riset agar mampu menjawab kebutuhan industri. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Priyan Wiliarto menyatakan pihaknya siap mengintegrasikan implementasi Rindekraf ke dalam berbagai program kementerian. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki mandat besar dalam menghasilkan riset dan sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan industri kreatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara kembali guncang kota Gaza, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV. Pemirsa, sebuah bangunan hunian di Jalan Al-Zala, Kota Gaza dilaporkan terkena serangan udara pada Kamis malam. Serangan terjadi setelah warga mengaku menerima peringatan untuk mengosongkan kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan yang menghantam bangunan disusul kepulan asap tebal dan api yang membumbung tinggi ke udara. Petugas pertahanan sipil segera berupaya memadamkan kebakaran, sementara ambulans berdatangan untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka. Menurut kesaksian warga, mereka menerima panggilan dari pihak militer Israel yang meminta seluruh penduduk meninggalkan lokasi sekitar 30 menit sebelum serangan terjadi. Setelah serangan, sejumlah warga kembali ke lokasi untuk melihat kondisi rumah mereka. Banyak di antara mereka menemukan harta benda dan tempat tinggal yang telah hangus atau rusak akibat ledakan. Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa serangan mengenai rumah milik keluarga Abu Samra di dekat gedung Al-Zaharneh dan menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza menyatakan, gelang evakuasi besar-besaran terus berlangsung di berbagai wilayah setelah adanya ancaman serangan terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas sipil. Hingga berita ini diturunkan, pihak militer Israel belum memberikan keterangan resmi mengenai serangan di Jalan Al-Jala. Meski kesepakatan gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat masih berlaku, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 73.000 orang, dengan hampir 174.000 lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengibaran bendera Israel di atas kastel bersejarah Dubai, Lebanon Selatan memicu kecaman keras dari pejabat setempat. Pemirsa, insiden ini terjadi di tengah dimulainya proyek Safe Zone di wilayah perbatasan. Bendera Israel terlihat berkibar di atas kastel Dubai di distrik Bin Jebail, Lebanon Selatan. Wali kota Shakro dan Dubai, Ismail Al-Zain, menyebut aksi tersebut sebagai serangan langsung setelah pasukan Israel memasuki kawasan kastel dan mengibarkan benderanya. Menurut Al-Zain, kastel Dubai memiliki nilai strategis dan bersejarah karena berada di dataran tinggi yang mengawasi lembah Hujair. Ia menyatakan monumen ini juga berulang kali menjadi sasaran serangan Israel. من خلال مشاهدتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على
المنازل وعلى البيوت وعلى القرى، وبالإضافة إلى المعالم الأثرية كقلعة الشقيف وقلعة. نحن يعني حسينا بالخطر على هذه القلعة، لذلك نحن بنعتبر أنه كبلدية كان من واجبنا أن نخاطب وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار بوزارة الثقافة واليونسكو من خلالهم للعمل لحماية هذه القلعة أو للتحرك لأجل حفظ ما تبقى من آثار موجودة تاريخية تشكل هذه الآثار عمق ثقافي وإنساني وتاريخي للبلد. Menteri Kebudayaan Lebanon Ghassan Salameh mengecam pengibaran bendera tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang harus ditolak. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi. Insiden ini terjadi setelah Israel mengumumkan dimulainya penerapan proyek Safe Zone di Lebanon Selatan bersama Komando Pusat Militer Amerika Serikat dan Tentara Lebanon. Program ini mendapat penolakan dari Hezbollah yang menilainya sebagai kesepakatan yang merendahkan dan berpotensi memicu konflik baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga yang mengungsi dari kota Jaftar di Lebanon Selatan masih menunggu izin untuk kembali ke kampung halaman mereka. Meski mengetahui sebagian besar rumah telah hancur, mereka tetap bertekad pulang dan membangun kembali kehidupan mereka. Puluhan warga terlihat berkumpul di pintu masuk kota Jaftar sambil menunggu proses pengamanan yang dilakukan tentara Lebanon dan tim pertahanan sipil. Ambulans dan personel militer masih disiagakan di sekitar kawasan. Petugas terus menyisir wilayah untuk memastikan tidak ada lagi ranjau, roket yang belum meledak maupun bahan peledak lain yang dapat membahayakan warga. Pemerintah daerah menyatakan sekitar 4.000 hingga 4.500 warga dari Jaftar bagian barat menunggu kepastian untuk kembali. Meski banyak rumah mereka telah rata dengan tanah, keinginan untuk pulang tetap tidak surut. Selain itu, pemerintah setempat menyebut lebih dari 50% bangunan permukiman mengalami kerusakan total, sementara sisanya tidak layak huni dan memerlukan pembongkaran atau perbaikan besar. Kerusakan juga melanda infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, saluran air, sumur, dan jalan raya. صارت 3 أيام ناطر هون بس صرنا 5 أشهر مش رايحين على بلد يعني هذه بتعنينا كل شيء هلا عم نشم ريحتها من بعيد للأرض بتشم فيها إلى ريحة إلى معنى إن شاء الله بضل بخير بنرجع نعمر. Menurut otoritas Lebanon, Jaftar menjadi wilayah percontohan pertama dalam proses penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Tentara Lebanon telah mulai ditempatkan di kawasan ini untuk menjamin keamanan sebelum warga diperbolehkan kembali. Namun situasi di kawasan tersebut masih rapuh. Kelompok Hizbullah menolak kesepakatan penarikan pasukan dan menyatakan akan tetap melanjutkan operasinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan kondisi ekonomi negaranya semakin kuat saat berpidato di negara bagian Georgia. Pemirsa, dalam kesempatan itu Trump juga menyinggung hubungan dengan Iran yang diklaimnya ingin kembali menempuh jalur perundingan. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Dalam pidatonya, Donald Trump menyatakan investasi ke Amerika Serikat kini mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, disertai peningkatan jumlah lapangan kerja yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. And more money is being invested in the United States right now than at any time in the history of our country, and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today than we've ever had. And it's not even close. More people are working now than at any time in the history of our country. Trump juga membahas ketegangan dengan Iran. Menurutnya, Teheran saat ini berada di bawah tekanan besar dan mulai menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Menurut Trump, kunjungannya ke Georgia bertujuan menyoroti isu pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah. Sementara itu, Georgia dipandang sebagai salah satu negara bagian kunci menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat tahun 2026.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar baik bagi pengguna layanan seluler di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sisa kuota internet yang belum terpakai adalah hak milik konsumen yang memiliki nilai ekonomi dan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator telekomunikasi. Masa atau waktu berlaku paket, volume kuota, serta akibat hukum dari sisi kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari komponen manfaat ekonomi yang mempengaruhi nilai real layanan yang dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Cipta Kerja terkait pengaturan masa aktif kuota internet. Ketentuan tersebut tertuang dalam putusan nomor 273/PUU 23/2025 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Pemerintah wajib menetapkan formula yang mengharuskan adanya pilihan layanan telekomunikasi yang menjamin sisa kuota internet tetap aktif dan dapat digunakan. Kuota internet yang sudah dibeli masyarakat memiliki nilai ekonomi. Kuota tersebut merupakan hak milik pengguna yang patut mendapat perlindungan hukum. Mahkamah menegaskan bahwa hak milik pribadi tidak boleh hilang atau berkurang secara sewenang-wenang. Perlindungan ini sejalan dengan pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Masa atau waktu berlaku paket, volume kuota, serta akibat hukum dari sisi kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari komponen manfaat ekonomi yang mempengaruhi nilai real layanan yang dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi. Apabila pengguna jasa telekomunikasi membeli paket dengan volume tertentu, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas ihwal batas waktu penggunaan, konsekuensi dari berakhirnya masa berlaku atau pilihan perlindungan terhadap sisa manfaat layanan yang belum digunakan, maka hubungan hukum tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Padahal, berdasarkan pasal 4 UU 8 tahun 1999, konsumen memilih hak. Putusan MK tidak serta-merta menghapus praktik kuota hangus atau mewajibkan semua operator otomatis memperpanjang masa aktif kuota. Yang diputus adalah pemerintah harus mengatur agar tersedia pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Implementasinya masih memerlukan tindak lanjut melalui kebijakan atau regulasi pemerintah. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 182 titik di berbagai daerah. Pemirsa, hal ini sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Memutus rantai kemiskinan antar generasi dimulai dari pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah terus memperluas penyelenggaraan sekolah rakyat, di mana pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah sekolah rakyat akan bertambah dari 166 menjadi 182 titik di berbagai daerah. Hal tersebut sebagai upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Selain itu, perluasan ini sebagai bagian dari pengembangan bertahap menuju satuan pendidikan permanen yang berkelanjutan. Perluasan ini menjadi bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan sekolah rakyat dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan. Total peserta didik sekolah rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini. Pemerintah pun menargetkan semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar melalui sekolah rakyat, sekaligus mendukung upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Pada tahun ajaran 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik lokasi sekolah rakyat per tahun. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supraman Andi Aktas menegaskan penyetujuan permohonan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dilakukan melalui proses seleksi yang sangat ketat. Menko menyebut dari ribuan permohonan yang masuk, hanya sebagian kecil permohonan yang memenuhi persyaratan dan bisa disetujui menjadi warga negara Indonesia.
Di sela penyampaian mengenai implementasi PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif PNBP, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas turut menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, minat warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia terbilang cukup tinggi, namun pemerintah tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan yang diajukan. Sepanjang tahun 2025, dari ribuan permohonan naturalisasi murni yang diterima, Menkum Andi menyebut hanya sekitar 5 orang yang disetujui menjadi warga negara Indonesia. Dari ribuan permohonan, 5 kalau nggak salah, yang kita setuju jadi warga negara. Memangnya mudah kita mau jadi warga negara. Yang kedua, bukan berarti teman-teman yang sekarang bermohon untuk pindah ke warga negaraan, itu jumlahnya tidak banyak berubah dari yang lalu. Kenapa sekarang jauh lebih sulit? Karena kan kita sudah punya kasus. Tiba-tiba ada orang yang memiliki paspor, ternyata berkasus di Indonesia. Nah, sekarang kita verifikasi. Menkum Andi Aktas menegaskan selektivitas dalam proses naturalisasi dan juga pemberian hak WNI dilakukan untuk menjaga integritas sistem kewarganegaraan Indonesia, sekaligus memastikan bahwa tidak ada celah bagi pihak-pihak yang hendak menghindari tanggung jawab hukum. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan penyesuaian tarif yang berkaitan dengan pelayanan kewarganegaraan bukan merupakan kebijakan yang diambil secara mendadak. Pemirsa, pernyataan itu disampaikannya usai menyerap aspirasi publik dalam kegiatan Pasti Ada Solusi di Kementerian Hukum. Dalam kegiatan Pasti Ada Solusi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, termasuk tarif pelayanan di bidang administrasi hukum umum yang belakangan menjadi perhatian publik. Menteri Hukum menegaskan penyesuaian tarif khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kewarganegaraan bukan merupakan kebijakan yang diambil secara mendadak, melainkan telah melalui perbandingan dengan skema pembiayaan layanan serupa di berbagai negara sebelum mengusulkan kebijakan tersebut. Menko memastikan akan mendengarkan aspirasi publik serta melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap sejumlah kenaikan tarif. Selain itu, rapat evaluasi juga akan dilakukan bersama Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Kekayaan Intelektual dengan fokus pada layanan kewarganegaraan yang kini tengah menjadi sorotan. Sekali lagi, beberapa hal yang sudah saya sampaikan, dan ini kita sudah meng-compare perbandingan pembiayaan itu menyangkut soal kewarganegaraan di berbagai negara. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, semata-mata sekali lagi bahwa Kementerian Hukum sedang membangun sebuah sistem yang pada akhirnya nanti itu ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat. Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kala di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi. Lebih lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan PP nomor 30 tahun 2026 akan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan publik, sekaligus memastikan kebijakan tarif tetap adil, proporsional, dan responsif terhadap masukan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Hukum memberikan kabar baik bagi para pelaku industri musik dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan tarif pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Di tengah penyesuaian sejumlah tarif pelayanan hukum, Kementerian Hukum justru memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif dengan menghapus biaya pendaftaran pencatatan hak cipta lagu dan musik. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat menyampaikan terkait penerapan PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP. Andi Aktas menilai pembebasan tarif ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan karya cipta, sekaligus mendorong para musisi tanah air agar lebih mudah mencatatkan hasil karyanya.
Dengan adanya pembebasan biaya pendaftaran hak cipta lagu dan musik, pemerintah berharap semakin banyak pencipta dan pelaku industri musik yang mencatatkan karyanya, sehingga perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dapat semakin kuat. Itu kan banyak sekali itemnya ya, banyak sekali. Nanti saya akan coba. Yang pasti yang kita nolkan itu adalah pendaftaran pencatatan hak cipta untuk lagu dan musik. Jadi tarifnya sekarang 0%. Saya belum tahu yang lain-lainnya karena banyak sekali ya. Walaupun saya pernah baca semua, tapi kenaikan dan penurunannya ada yang naik, ada yang turun. Tentu saya harus pelajari kembali. Intinya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum untuk mendengar apa yang menjadi suara publik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Polsek Manonjaya salurkan 1.200 liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Kemulian, Tasikmalaya. Hal ini sebagai respon atas keluhan masyarakat yang mulai merasakan dampak berkurangnya sumber air bersih akibat musim kemarau. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau kembali ditunjukkan jajaran Polsek Manonjaya. Bersama relawan penanggulangan bencana Manonjaya, kepolisian menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air di Kampung Marga Cinta, Desa Kemulian, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.200 liter air bersih didistribusikan kepada warga melalui satu titik penyaluran menggunakan kendaraan patroli milik Polsek Manonjaya. Kapolsek Manonjaya AKP Sony Alamsyah mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, kehadiran aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi warga. Kehadiran bantuan air bersih disambut positif oleh warga Kampung Marga Cinta. Sejak proses distribusi dimulai, masyarakat tampak antusias mengantri untuk mendapatkan pasokan air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku perdagangan satwa dilindungi ditangkap, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan ruang redaksi Sinpo TV. Informasi kita lanjutkan kembali. Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicak daun. Petugas mengamankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkopo Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cicak daun, 188 ekor pleci,
39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cica daun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDA Kabupaten Agam melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, tidak muda swasta, alamat komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan Duo, Kalimantan Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan membawa maupun memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung. Itu bernama cicak daun sebanyak 8 ekor. Di mana pelaku membawa seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan di bawah kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal perang TNI Angkatan Laut KRI I Gusti Ngurah Rai tiba di Pelabuhan Vladivostok, Rusia. Kehadiran kapal frigat ini menandai partisipasi Indonesia dalam latihan gabungan Angkatan Laut Oruda 2026 bersama Rusia. KRI I Gusti Ngurah Rai disambut jajaran Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia saat merapat di Pelabuhan Vladivostok. Penyambutan dipimpin langsung oleh Wakil Laksamana Alexei Siswev selaku Komandan Armada Gabungan Pasifik Rusia. Dalam sambutannya, Siswev menyebut kunjungan KRI I Gusti Ngurah Rai menjadi simbol persahabatan dan saling menghormati antara Indonesia dan Rusia. Ia juga mengapresiasi peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim, serta komitmen untuk memperkuat kerjasama. Честь приветствовать в главной базе Тихоокеанского флота фрегат военно-морских сил Республики Индонезия. Ваш визит – это не просто официальное событие, это символ крепкой дружбы и взаимного уважения между нашими странами. Мы высоко ценим вклад военно-морских сил Индонезии в поддержание стабильности и безопасности на морских просторах, а также вашу готовность к совместным действиям и обмену опытом. Уверен, что этот визит станет новым этапом в развитии наших отношений и откроет новые возможности для совместной работы. Sementara itu, Wakil Komandan TNI Angkatan Laut Laksda TNI Yayan Sofian menegaskan hubungan kerjasama antara Angkatan Laut kedua negara terus berkembang. Ia juga mengumumkan rencana pertukaran taruna serta berbagai kegiatan latihan dan kerjasama lainnya. To make relationship between Indonesian Navy and Russian Navy, some program was we have, and when we conducted the multilateral naval exercise Komodo and at the 2025, Russian Navy participating in this program. Multilateral Naval Exercise Komodo and International Maritime Security Symposium in Indonesia. Upacara pembuka latihan gabungan Oruda 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli 2026. Dari pihak Rusia, latihan ini akan melibatkan kapal korvet Armada Pasifik Sorvesheni sebagai salah satu unsur utama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Jakarta Utara kembali menemukan pelanggaran keimigrasian warga negara asing. Pemirsa, 10 warga negara Tiongkok diamankan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan. Kantor Imigrasi Jakarta Utara melaksanakan operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 warga negara Tiongkok
yang ditemukan bekerja sebagai pekerja konstruksi atau kuli bangunan di salah satu proyek pembangunan kawasan perubahan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ke-10 warga negara asing tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan atau ITK Indeks C2. Namun izin tinggal tersebut tidak memperbolehkan mereka melakukan aktivitas bekerja di Indonesia. Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal, petugas imigrasi kemudian melakukan pendeteksian terhadap seluruh warga negara asing tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut melalui berita acara pemeriksaan atau BAP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ke-10 warga negara Tiongkok itu terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Atas pelanggarannya tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Utara menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini menegaskan komitmen imigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, serta menindak tegas setiap pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japinsus Febri Ardiansyah pada Jumat 24 Juli 2026. Pemanggilan ini dilakukan setelah Febri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya dengan alasan kesehatan. Pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Ardiansyah kembali dijadwalkan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung setelah pada pemanggilan sebelumnya Rabu 22 Juli 2026 tidak hadir dengan alasan kesehatan. Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono menyebut pemanggilan kembali Febri Ardiansyah dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan proses penyidikan. Rudi menegaskan apabila panggilan kembali tidak dipenuhi, penyidik dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan ketentuan KUHP. Adapun hingga saat ini penanganan perkara terhadap ex-Jampitsus tetap berjalan, termasuk melalui penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang untuk mendalami barang bukti yang telah diamankan. Pada hari ini, yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prukis hari ini penanganan perkara mantan Jampitsus tetap berlanjut. Kenapa terbit sprindik baru? Itu untuk memastikan barang-barang bukti yang telah digeledah ditemukan oleh teman-teman Kortas dan Polda akan menjadi pertimbangan tersendiri sehingga terbitlah sprindik TPPU. Nah, ini penting. Dari Jakarta, Jiana Bila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono menjelaskan penanganan dugaan kasus ex-Japinsus Febri Ardiansyah oleh penyidik Japinsus memiliki dasar hukum yang kuat. Penyerahan penanganan perkara tersebut dinilai akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung proses penyelidikan dan penuntutan secara lebih efektif. Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono menyampaikan penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri kepada penyidik Jampitsus Kejagung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rudi, penyidik Polri dan penyidik Jampitsus Kejagung memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Rudi menambahkan penanganan oleh penyidik Jampitsus Kejagung diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung proses penanganan perkara agar berjalan lebih efektif. Lebih lanjut, Rudi juga menegaskan sinergi antara Polri dan Kejaksaan akan terus dijaga untuk mendukung penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penting perlu dicermati bahwa penyerahan dugaan kasus Jampitsus diserahkan oleh penyidik justru akan memberikan kepastian hukum karena menurut undang-undang penyerahan penyidik dari Polri diserahkan ke penyidik pada Jampitsus. Jadi sama-sama penyidik. Sehingga kebetulan penyidik pada Kejaksaan juga merangkap sebagai lembaga peratut. Jika diserahkan ke lembaga peratut di Kejaksaan, yang kebetulan juga penyidik,
Mudah-mudahan ke depan tidak bolak-balik, karena menurut Undang-Undang 31/99, korupsi adalah perkara yang harus didahulukan. Nah, alasan hukum seperti itulah sehingga penanganan perkara oleh penyidik pada Jambisus sangat argumentatif dan secara hukum bisa diterima. Yang pertama karena pernah kita menangani Asabri, penyerahan dari Polda Metro. Yang menjadi penting adalah di hukum yang baru kita harus tetap sinergi dengan penyidik, apalagi dalam penanganan kasus ini. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam mendukung program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Politeknik NHI hibahkan tanah seluas 7 hektar kepada Kementerian Sosial yang ada di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nantinya akan dibangun menjadi bangunan permanen sekolah rakyat dan uniknya di sekolah rakyat ini akan disisipkan materi terkait pariwisata yang diharapkan bisa menjadi bekal bagi anak-anak. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilaksanakan di Gedung Kampus Politeknik Pariwisata NHI Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan disaksikan para pejabat dari 2 kementerian serta Forkopimda Kabupaten Bandung. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menjelaskan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam kesempatan ini Kementerian Pariwisata memberikan tanah kepada Kementerian Sosial seluas 7 hektar dengan 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat dan 2 hektar untuk pembangunan gedung serba ada. Selain itu, di sekolah rakyat yang rencananya akan rampung dibangun pada tahun 2027 mendatang ini, Kementerian Sosial akan menyisipkan kurikulum pariwisata dengan harapan anak-anak yang belajar di sekolah rakyat bisa mendapatkan materi terkait dengan pariwisata yang bisa menjadi bekal di masa mendatang. Menggunakan momentum Hari Anak Nasional ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan atau melakukan kerjasama bersama Kementerian Sosial untuk membangun sekolah rakyat. Jadi kami di Kementerian Pariwisata di NHI Bandung ini akan memberikan tanah sebesar 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat dan sebesar 2 hektar untuk pembangunan fasilitas olahraga yang bisa digunakan bersama dengan anak-anak NHI Bandung. Dan rakyat ini kami berikan alokasi 20% bisa masuk ke Politeknik Pariwisata dengan beasiswa. Tentu ini adalah menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah rakyat. Menindaklanjuti arahan Presiden, kita akan berusaha bekerja bersama-sama dengan banyak kementerian, salah satunya Kementerian Pariwisata, tentu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, untuk menghadirkan gedung permanen di sekolah rakyat. Nah, gedung permanen ini bisa menampung tidak kurang dari 2.000 siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Kita tahu bahwa sekolah ini sekolah berasrama, ya, dibimbing selama 24 jam, lalu juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi hari ini. Pembelajarannya learning management system. Intinya bahwa sekolah rakyat ingin menghadirkan proses pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas dan mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi emas tahun 2045. Dengan tersedianya lahan baru dari Kementerian Pariwisata ini diharapkan dapat menambah jumlah gedung permanen sekolah rakyat yang ada di Indonesia. Seperti diketahui hingga saat ini jumlah murid sekolah rakyat baru berjumlah sebanyak 45.000 siswa. Targetnya hingga akhir tahun 2029 nanti sebanyak hampir 1 juta siswa bisa belajar di sekolah rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Yo Balaw, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sri Sandep Chakravorty, beserta delegasi dari India Institute of Technology, Madras.
Pemirsa, pertemuan itu juga membahas penguatan kerjasama di bidang pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan ekosistem startup berbasis teknologi. Pemerintah Indonesia dan India menjajaki pembentukan Center of Excellence sebagai langkah memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi, dan pengembangan startup berbasis teknologi, di mana inisiatif tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sri Sandip Chakravorty, serta delegasi Indian Institute of Technology Madras pada Rabu 22 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Menteri Brian menuturkan jika kolaborasi kedua negara perlu diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang dapat dihilirisasi dan memberi dampak bagi industri. Menurutnya, kerjasama antar kampus tidak hanya sebatas pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus mampu melahirkan perusahaan rintisan berbasis teknologi. Duta Besar India Sandip Chakravorty menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan IIT Madras dapat mempererat hubungan pendidikan tinggi kedua negara, sekaligus memperkuat budaya riset dan inovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Sampang. Menurutnya, sekolah rakyat terintegrasi menjadi solusi efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Jalan Bato Karang, Kecamatan Camplong, Sampang. Sekolah itu digadang-gadang menjadi solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur. Khofifah pun optimistis terhadap kesiapan fasilitas yang tersedia. Menurutnya, SRT Sampang tidak hanya sekedar sekolah, melainkan pusat pendidikan inklusif yang representatif bagi siswa dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Jadi Kabupaten Sampang luar biasa, bisa menyiapkan area terluas se-Indonesia untuk sekolah rakyat terpadu. Ada asrama, ada ruang belajar, ada masjid luar biasa, dan ada tempat olahraga yang juga luar biasa. Harapannya Al-Aqil Salim Fil Jismis Salim. Pola ini menjadi bagian sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari penguatan kualitas SDM di Indonesia. Maka ini adalah cara memutus mata rantai kemiskinan yang paling efektif di dunia melalui pendidikan. Diketahui SRT Sampang yang berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar dengan total kawasan pendidikan mencapai 12 hektar, disebut sebagai kawasan SRT terluas di Indonesia. Fasilitas yang disediakan pun tergolong sangat lengkap dan modern, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Keramasan di Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, fasilitas ini dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik ramah lingkungan. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. PSEL Keramasan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah perkotaan yang terus meningkat, sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.000 ton sampah per hari, PSEL Keramasan akan menghasilkan sekitar 17,7 MW energi hijau yang akan disalurkan ke jaringan listrik Kota Palembang. Selain mengurangi timbunan sampah di tempat pemprosesan akhir, fasilitas ini juga diharapkan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sampah modern, sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemirsa, Wali Kota Bandung mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh petugas kebersihan bank sampah, kador, dan pegiat lingkungan.
Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Penghargaan diserahkan langsung kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada apel siaga Jabar Berseka dan deklarasi bersama aksi pilah sampah dari rumah di Sport Jabar Arca Manik Kota Bandung hari Jumat 24 Juli 2026. Hari ini sebuah kejutan yang sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintahan Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari Gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan dan komitmen pengelolaan sampah. Meski demikian, Farhan mengakui persoalan sampah di Kota Bandung masih jauh dari selesai. Saat ini ia menyebut baru sekitar 30% sampah yang mampu dikelola. Menurut Farhan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sampah. Farhan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh petugas kebersihan, bank sampah, kader, dan pegiat lingkungan yang selama ini terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto, mengatakan Pemkot Bandung akan terus memperkuat pengelolaan sampah mandiri agar tidak bergantung pada sistem open dumping di TPA Sarimukti. Salah satu upaya yang dilakukan ialah meningkatkan kapasitas petugas pemilah dan pengolah sampah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan meluas dari Toledo ke wilayah Madrid. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi Sinpo TV dan masih bersama saya Deo Manik. Informasi kita lanjut dari mancanegara pemirsa. Unit darurat militer Spanyol berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang menjalar cepat dari Provinsi Toledo ke wilayah Madrid. Puluhan rumah terdampak sementara ratusan warga dievakuasi demi keselamatan. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah dinding api yang menjulang tinggi pada dini hari waktu setempat. Sebuah alat berat juga terlihat menimbunkan tanah untuk membuat sekat api dan memperlambat penyebaran kebakaran. Kebakaran bermula di kawasan Almorox, Provinsi Toledo pada Rabu waktu setempat sebelum menjalar ke wilayah Madrid hanya dalam hitungan jam. Pihak berwenang kemudian meningkatkan status darurat kebakaran hutan ke level 2. Kawasan permukiman El Encinar del Albers dievakuasi, sementara warga di Villa del Prado diminta tetap berada di dalam rumah. Beberapa komunitas di sekitar Aldea del Fresno juga sempat dievakuasi, namun sebagian besar warga diperbolehkan kembali setelah tengah malam. Menurut delegasi pemerintah Madrid, sekitar 20 hingga 30 rumah terdampak kebakaran. Sebagian rumah dilaporkan hancur, sementara yang lain mengalami kerusakan pada bagian luar bangunan. Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap.
Meski penyebaran api berhasil ditahan sepanjang malam, pihak berwenang menyatakan kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Petugas tetap disiagakan di lokasi dengan operasi pemadaman dari udara dilanjutkan setelah matahari terbit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi kebakaran melanda sebuah rumah di distrik La Victoria, 5 Peru pada Rabu dini hari. 10 anggota keluarga termasuk 5 anak dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bangunan rumah, menyisakan puing-puing dan kendaraan yang ikut terbakar. Kerabat dan tetangga korban berkumpul di lokasi sambil menunggu proses evakuasi dan penyelidikan. Pihak keluarga menyebut api diduga berawal dari sepeda motor listrik yang meledak, lalu memicu kebakaran besar yang dengan cepat melalap bangunan rumah. Dari total 17 orang yang tinggal di rumah tersebut, hanya 7 orang yang berhasil selamat. 10 anggota keluarga dinyatakan tewas, termasuk 5 orang anak. Estamos pidiendo que mi sobrina se ha quedado sin nada, no tiene nada. Nosotros somos gente pobre, humilde. Si tuviéramos plata, tuviéramos una casa de 5 o 6 pisos. Menteri Perempuan dan Kelompok Rentan Peru, Edith Betzalbet Pariona, turut meninjau lokasi dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Pemerintah menyatakan penyelidikan masih berlangsung, termasuk mendalami dugaan bahwa kebakaran tersebut sengaja ditimbulkan. Son 10 los fallecidos. Los sucesos todavía estamos esperando que la policía saque las conclusiones. Hay muchas teorías. Nosotros lo único que podemos decir que ya hemos evidenciado que son 10 los fallecidos, entre cuales han estado niños y adultos, con la pena del mundo porque son criaturas de 3 años, 6 años. Pero bueno, acá estamos la municipalidad dando la mano a todos nuestros vecinos, ¿no? Que es momentos dolorosos. Presiden terpilih Peru Keiko Fujimori juga datang ke lokasi untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Sementara itu, Kepolisian Nasional Peru masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang merenggut 10 nyawa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 15 orang terluka setelah 2 truk bertabrakan di jembatan Erasmus, Rotterdam, Belanda. Insiden langka tersebut memicu operasi darurat besar dan kini masih diselidiki oleh pihak berwenang. Rekaman memperlihatkan 2 tram yang masih saling menempel di atas jembatan Erasmus pasca bertabrakan. Bagian dalam gerbong terlihat rusak dengan pecahan material berserakan di lantai dan kursi penumpang. Petugas pemadam kebakaran menggunakan peralatan hidrolik untuk mengeluarkan setidaknya 1 penumpang yang terjebak. 2 korban dilaporkan mengalami luka serius dan telah dilarikan ke rumah sakit. Wali Kota Rotterdam, Carola Steenhouten, yang datang ke lokasi menyebut insiden ini sebagai kejadian langka. Menurutnya, prioritas utama adalah menangani para korban dan mengevakuasi tram dari jembatan dengan aman. Well, there was a crash this morning between the 2 trams. One tram was standing still, waiting for a boat to pass the bridge. And the other tram was coming from the back, and they hit actually the first tram. And this is rare, but the main focus for us now is on the ones who were in the tram, who were injured. Luckily there were some people that we could treat here on the bridge. So there are also some people in the tram that had to go to the hospital because of the injuries. Tabrakan terjadi setelah salah satu tram berhenti menunggu jembatan Erasmus ditutup kembali usai sebuah kapal melintas. Tram kedua kemudian menabrak dari belakang sehingga menyebabkan kerusakan parah pada kedua kendaraan. Operator transportasi umum RED bersama kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, jembatan Erasmus sempat ditutup untuk layanan tram dan lalu lintas jalan hingga proses evakuasi dan pemeriksaan struktur selesai dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puting beliung menerjang wilayah Owen County, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Fenomena cuaca ekstrim ini merusak sejumlah bangunan dan memicu laporan munculnya beberapa puting beliung lain di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan puting beliung yang berputar di atas lahan terbuka, disertai hujan deras dan sambaran petir. Puing-puing bangunan tampak terhempas dan berputar mengikuti hempasan angin kencang. Otoritas Penanggulangan Darurat Owen County menyatakan, puting beliung masuk ke wilayah mereka dari Gallatin County yang berbatasan langsung.
Kepala Pemadam Kebakaran Awanton melaporkan sedikitnya 3 lumbung dan 1 rumah mengalami kerusakan. Sebuah kendaraan rumah atau camper van juga terbalik akibat terjangan angin dengan 1 orang di dalamnya mengalami luka ringan. Tim dari National Weather Service masih melakukan survei di Owen Kalatin dan Grand County untuk menentukan jalur pergerakan puting beliung, kecepatan angin maksimum, serta tingkat kekuatannya berdasarkan skala NH Fujita. Otoritas cuaca menyebut puting beliung di Owen County diduga merupakan salah satu dari beberapa puting beliung yang muncul saat gelombang badai melanda Kentucky. Sebelumnya, National Weather Service juga mengkonfirmasi terjadinya puting beliung berkekuatan F0 di Grayson County, serta kerusakan setara F1 di Frendale. Selain itu, puting beliung besar dan berbahaya juga dilaporkan menerjang Munfordville di Hart County. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. India tengah dihantam gelombang protes terkait isu pendidikan. Pemirsa, demo cockroach atau kecoa ini merebah setelah kaum muda khususnya mahasiswa disebut seperti kecoa dalam komentar yang memicu kemarahan publik. Alih-alih menjadi hinaan, istilah tersebut diubah menjadi simbol perlawanan dan ketahanan generasi muda India terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Ribuan pendukung gerakan pemuda cockroach atau kecoa kembali turun ke jalan di New Delhi, India untuk menuntut reformasi sistem pendidikan dan transparansi ujian. Para demonstran mendirikan kamp aksi dan berjanji tetap bertahan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka membawa spanduk yang menyerukan akuntabilitas serta perbaikan sistem pendidikan nasional. Gerakan ini menuntut reformasi besar terhadap sistem ujian India dan meminta Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan bertanggung jawab atas dugaan berbagai masalah, termasuk kebocoran soal ujian. Aksi tersebut semakin besar usai adanya laporan mengenai ketidakpuasan mahasiswa dan keluarga korban yang meminta kompensasi bagi mereka yang terdampak kasus kebocoran ujian. Sebelumnya, polisi India menggunakan gas air mata dan tongkat saat massa mencoba melakukan aksi menuju gedung parlemen. Namun para pengunjuk rasa menyatakan akan terus menyatakan kampanye mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang distrik Budgam di Kashmir Tengah India setelah hujan deras memicu luapan sungai. Bencana tersebut menyebabkan 1 orang tewas dan menimbulkan kerusakan di berbagai wilayah. Arus banjir yang deras menerjang kawasan Pajam menghanyutkan material dan merusak infrastruktur. Jalan tertutup lumpur dan batu, sementara petugas kepolisian menjaga lokasi yang telah dipasang garis pengaman. Luapan sungai Suknek akibat hujan lebat dilaporkan merusak sejumlah pertokoan, jalan, tanggul, dan jembatan baru di wilayah Pirwah. Air banjir juga menggenangi permukiman warga, sehingga tim penyelamat dan petugas penanggulangan bencana diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat. Seorang warga desa Drang Syabir Ahmad Poswal dilaporkan tewas setelah terseret arus sungai yang meluap akibat hujan deras. Rekaman juga memperlihatkan prosesi pemakaman yang diikuti puluhan pelayat. Pemerintah setempat telah membentuk tim untuk mendata tingkat kerusakan dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Pihak berwenang menyatakan akan terus memantau kondisi lapangan, mengingat curah hujan masih berpotensi tinggi. बेहद अफसोस है कि यहाँ 31 दुकानें जिसमें बहुत सारा माल था वो खत्म हो गए हैं। हमारी पार्टी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, उनकी फैमिली के साथ शाना बशाना खड़ी है। मैंने अपनी टीम को टास्क दी, जितना भी नुकसान हुआ है मुझे उसका पूरा आंकड़ा चाहिए और जो फैमिली इसमें मुलव्वस है उनका लिस्ट चाहिए। Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Jammu dan Kashmir memperpanjang libur sekolah di seluruh wilayah divisi Kashmir dan zona musim dingin di divisi Jammu hingga 26 Juli menyusul peringatan cuaca buruk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah gerbong kereta di jalur 12 Safiro Sao Paulo terbakar pada Kamis pagi. Kebakaran ini memicu kepanikan di kalangan penumpang dan menyebabkan penghentian layanan di 3 jalur kereta utama di seluruh kota. Rekaman video memperlihatkan kobaran api melalap gerbong kereta di antara stasiun Brás dan Tatuapé, Brasil. Sementara para penumpang dilaporkan mengevakuasi diri dan berjalan menyusuri rel untuk mencari tempat aman.
Menurut laporan awal, kebakaran terjadi sekitar pukul 6.00 waktu setempat. Trivia Trans selaku pengelola jalur kereta komuter di Sao Paulo menyatakan kebakaran diduga karena konsleting listrik dan memicu pemadaman otomatis pada sejumlah gardu listrik. Layanan perjalanan kereta dihentikan pada jalur 11 Coral, 12 Safira, dan 13C, serta layanan Airport Express. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kobaran api dan tidak ada laporan mengenai cedera serius. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah Trivia Trans mengambil alih operasional penuh ketiga jalur tersebut. Pemerintah negara bagian Sao Paulo menyatakan akan memantau penyelidikan mengenai penyebab kebakaran serta mengevaluasi apakah pihak pengelola telah mematuhi prosedur keselamatan yang diwajibkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia menuduh Ukraina memiliki sistem teror terhadap warga sipil di wilayah Donbas dengan dukungan negara-negara barat. Tuduhan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah paparan di Moskow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan Ukraina membangun sistem yang diklaim mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap warga sipil di Donbas. Menurut Zakharova, sistem tersebut memiliki teknologi, jaringan logistik, dan disebut menerima dukungan berkelanjutan dari negara-negara barat. Ia juga menuduh serangan dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi yang membuat pelakunya tidak berhadapan langsung dengan korban, sehingga kekerasan disebut menjadi semakin mudah dilakukan. Над всем этим, как рефреном, проходит фраза, которую свидетели услышали в свой адрес. Они слышали ее десятки раз в разных вариантах. Вы им вот так говорили, не люди. Значит, можно убивать. Вот так формулировалась эта фраза. Вы знаете, в том или ином контексте мы ее слышим от западников. Слышали, когда сидели за столом переговоров, когда задавали вопрос, а почему же вы делаете то, в чем обвиняете других? На что они нам прямо вот так, сидя и смотря в глаза Сергею Лаврову, говорили, а потому что можно им, а другим нельзя. Dalam paparan yang sama, Zakharova juga mengutip kesaksian warga yang kehilangan anggota keluarga, serta menuduh otoritas Ukraina memaksa evakuasi anak-anak dan mengancam mencabut hak asuh orang tua yang menolak. Sementara itu, Komisioner Hak Asasi Manusia Rusia, Yana Lantratova, menuduh pasukan Ukraina membakar sebuah gereja di Konstantinovka yang saat itu digunakan warga sipil sebagai tempat berlindung, serta menembaki relawan yang mengantarkan bantuan kemanusiaan. Hingga kini pihak Ukraina tetap membantah menjadikan warga sipil sebagai target dalam konflik yang masih berlangsung dengan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya akan menerbitkan kedisiplinan sejumlah aplikator yang mengenai kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8%. Pemirsa, Prasetyo menyebut meski kebijakan pemotongan 8% telah berlaku, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kebijakan pemotongan terhadap ojol sebesar 8% telah resmi berlaku pada 1 Juli 2026. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut pemerintah mengaku terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di lapangan. Oleh karena itu pemerintah nantinya akan menertibkan kedisiplinan ke sejumlah aplikator. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk untuk penyempurnaan peraturan Presiden mengenai potongan tarif 8% bagi ojol agar segera masuk tahap finalisasi. Meskipun memang ada beberapa teman-teman aplikator yang perlu kita tertibkan kedisiplinannya. Jadi salah satu yang tadi disampaikan itu. Berkenaan dengan masalah perpresnya, tadi sudah sampaikan Pak Dasko, sedikit lagi mau kita sempurnakan karena kita masih perlu ada 1 kali pertemuan lagi dengan teman-teman asosiasi ojol. Ya tadi, ini sudah sampaikan sudah berlaku selama ini meskipun belum ada perpresnya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan. Itulah yang tadi disampaikan kepada kami sebagai bahan untuk penyempurnaan isi perpresnya. Minggu depan kita biar segera selesai semua. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tim Ekspedisi Patriot 2026 mendapat antusiasme sangat tinggi dari generasi muda Indonesia. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan misi tim Ekspedisi Patriot adalah meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan potensi daerah transmigrasi.
Pendaftaran tim Ekspedisi Patriot 2026 mendapat antusiasme sangat tinggi dari generasi muda Indonesia. Merespon itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, seleksi yang dilakukan semakin diperketat mengingat nantinya para peserta akan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia. Menurutnya, misi utama dari tim Ekspedisi Patriot adalah menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengajak masyarakat transmigrasi untuk melakukan perubahan, hingga meningkatkan potensi alam unggulan di masing-masing daerah. Ya, memang proses seleksinya relatif agak ketat, dan terutama dari sisi kesehatan fisik dan non-fisik itu yang kita utamakan, karena perjalanan menuju ke tempat tujuan di kawasan transmigrasi itu tidak mudah. Butuh kekuatan fisik, butuh integritas, butuh semangat untuk mencapai tujuan dari tim Ekspedisi Patriot, yaitu ingin menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi inovator, menjadi kreator, dan mampu untuk mengajak masyarakat di kawasan transmigrasi untuk melakukan perubahan, melakukan peningkatan terhadap potensi apa yang ingin dikembangkan di kawasan transmigrasi, dan dilakukan secara ilmu pengetahuan. Antusiasme dan keberagaman peserta jadi bukti tingginya semangat generasi muda Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Sally Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program bedah rumah oleh pemerintah menghadirkan kesejahteraan dalam bermukim bagi masyarakat di tanah air. Untuk Provinsi DKI, 10.300 rumah ditargetkan tercapai hingga akhir tahun nanti. Ya pemirsa, untuk dari Kelurahan Kalianyar yang ada di Kecamatan Tambora terkait dengan bagaimana proses program bedah rumah yang termasuk di dalam dari bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di kelurahan ini memang sedang berlangsung, di mana kalau kita bisa melihat di sebelah kanan saya pemirsa, ini memang salah satu rumah dari total ada 20 rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ini sendiri sudah berhasil ataupun sudah dilakukan proses renovasi mulai dari tampilan depan dan juga terkait dengan isinya. Kalau memang kita untuk berbicara mengenai apa saja yang didapatkan dari program ini, kita langsung saja ngobrol dengan salah satu penerima manfaat. Ada Bapak Ibu ini, Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Sugiatmi. Ibu Sugiatmi. Halo ya. Ibu, Bapak namanya? Pak Alin. Pak Alin. Bapak mungkin Pak boleh Bapak boleh sedikit sini. Pak, mungkin boleh digambarkan Pak mengenai proses dari renovasi dari rumah Bapak Ibu ini seperti apa Pak sebelum dan sesudahnya begitu? Tadinya ya pendek ya, ini atapnya pendek, jadi sekarang udah dapat bantuan, alhamdulillah. Jadi nggak itu lagi, jadi masuk nggak nggak nunduk gitu. Mungkin Ibu boleh ajak kita untuk melihat apa saja yang berubah dari proses renovasi di rumah ini. Boleh lihat ruang sini, ruang itu tamu, buat dagang nanti. Iya, dagang kopi seblak gitu. Oke, berarti ada usaha berarti setelah dari renovasi bulan ini udah ada usaha. Iya. Kalau sebelum renovasi ini memang udah usaha juga atau gimana? Udah usaha, jualan kopi. Udah jualan juga. Pisang crispy, seblak gitu. Kalau boleh tahu, kalau di rumah ini Bu ada berapa ruang tamu, ada berapa ruang tidur, ada berapa kamar mandi mungkin? Ruang tamu mah nggak ada lah ya, adanya kamar, ngeblong kamar gitu. Berarti ada 2 kamar. Iya. Sama kamar mandi. Iya. Kamar mandi total ada berapa Ibu? Satu. Iya. Kalau untuk total luas dari ruangan ini ada berapa sendiri Ibu? 4,5, panjangnya 12. 4,5 kali 12. Iya. Boleh mungkin lihat ke belakang juga Ibu? Berarti ini 4,5 kali 12. Jadi yang direnovasi cuma 6 meter. 6 meter ya. Yang dari bantuan dari Pak Bowo. 6 meter. Ruang. Berarti kalau proses renovasi ini berlangsung kapan Bapak Ibu mungkin Bang? 1 Juni ya? Juli apa Juli? Juli ya Mas. 1 apa? 1 Juli. 1 Juli. Oh berarti ini renovasinya berapa lama kalau berarti? Kemarin sih hampir cuma 3 minggu. 3 minggu? Iya. Apa yang kenapa bisa cepat nih Bapak Ibu? Apakah memang karena proses ini cepat karena memang
dimaksimalin atau bagaimana? Enggak, emang ini cepat, karena kalau cepat ini masang herbal paling cepat, pasang herbal yang paling enak. Kalau bata lama, kalau herbal itu paling cepat tuh, cepatnya. Soalnya dia nggak pakai adukan lagi. Kalau herbal. Oke. Berarti Bapak Ibu selama proses renovasi ini Bapak Ibu memilih tetap tinggal di sini atau memang dari pemerintah sendiri memang menyediakan tempat tinggal sementara gitu? Enggak, saya emang tinggal di sini aja. Sebelum jadi bongkar ya udah tinggal di sini sama. Oh, berarti pas renovasi juga masih tetap di sini? Di sini ya tetap saya mah. Nunggu aja ya. Anak yang ngontrak mah jadi. Kalau saya mah tinggal di sini aja. Bapak Ibu kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, ini kan rumah direnovasi, ini kan bantuan dari pemerintah juga. Bapak Ibu mungkin ada mengeluarkan uang sepeser pun atau memang ada biaya yang dikeluarkan lagi nggak tambahan? Ini nggak ada Pak. Kalau ini kosong enggak. Emang dari pembantuan uang ada ini. Dari bantuan pas. Kalau yang swadaya yang keluarin duit. Berarti Bapak mungkin untuk harapan terkait dengan pasca rumah ini direnovasi mungkin apa Bapak Ibu? Ya, saya alhamdulillah ada bantuan bisa bangun begini Pak. Jadi dari Pak Prabowo gitu. Terima kasih kayak. Tadi rumah saya pendek. Mau masuk aja ke kamar mandi miring, mau ke depannya miring gitu. Apa? Tadi kan Bapak bilang harapannya hal supaya ini bisa berlangsung juga di penduduk lain juga begitu Bapak. Kalau boleh tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas proses renovasi ini dari bagaimana Bapak Ibu mungkin? Saya datang dari Pak RT. Pendataan dulu berarti. Iya. Itu mau nggak Pak Alin, kamu kan jadi kebersihan udah lama, jadi rumahnya mau dituin, boleh nggak renovasi? Iya nggak apa-apa Pak. Udah jadi ngurus surat-surat. Pak RT. Pak Denis sama Pak Budi kemarin langsung. Pak Budi sama Pak Denis langsung kemarin. Oke, siap Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Selamat atas proses renovasi ini sudah berlangsung dan sedang berjalan begitu Bapak Ibu. Dan pemirsa, memang kalau kami juga gambarkan tadi dari salah dua dari penerima manfaat ini memang menjelaskan bahwa proses pendataan dari fasilitas BSPS dari pemerintah ini memang sedang berlangsung dari tiap lokasi ataupun tiap kelurahan yang ada di daerah kawasan DKI Jakarta sendiri, di mana memang kalau dari rumah ini sendiri memang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun karena memang ini merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan dari Jakarta Barat, Max Munte, Azizul Hakim, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Saya Dewi Mani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.